Halo Magermania, apa kabarnya? Masih pusing mikirin SOP? Ingatlah kawan, jika bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kembali lagi di channel SP3, akan membawakan film-film nostalgia, yang akan menemani waktu istirahat kamu. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Royal Tram 2, tahun 1992. Supaya lebih nyambung, saya sarankan tonton dulu Royal Tram yang pertama. Linknya ada di kanan atas. Dijamin seru sepanjang durasi. Abis itu baru lanjutin ke video ini. Film ini masih diperankan oleh Babang Legend, siapa lagi kalau bukan Babang Stephen Chow. Kalau kamu suka dengan konten alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Langsung saja, siapkan kopi dan cemilan kamu, kita nikmati Royal Tram 2. Film dimulai di malam hari dengan memperlihatkan Nona Kungli alias Ibu Ratu palsu di film yang pertama. Selanjutnya akan kita panggil Nona Li saja. Beliau kembali ke perguruan naga suci untuk melaporkan kegagalannya menyusup di istana, karena kedoknya dibongkar Wei Shibo. Gurunya bertanya, kenapa bisa gagal? Apakah kungfunya tinggi? Tidak. Apakah ahli racun? Tidak juga. Apakah ganteng? Tidak sama sekali. Nona Li sendiri juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Walau kecewa, namun sang guru memaklumi dan meminta Nona Li lebih berhati-hati lagi. Pada malam itu juga, sang guru meminta Nona Li untuk menggantikan dirinya menjadi ketua perguruan naga suci, karena sang guru sudah terlalu tua. Sang guru berpesan, tugas pertama Nona Li adalah melindungi putra dari penguasa Pingxi yang akan bertemu kaisar. Perguruan naga suci sudah menjadi pelindung Pingxi selama 3 generasi. Setelah selesai mandi di kolam darah, maka resmi sudah Nona Li menjadi ketua perguruan naga suci dan mewarisi seluruh ilmu kanuragan sang guru. Wajahnya pun juga sudah kembali ke wajah aslinya, yang tidak kalah cantik dengan wajah Ibu Ratu. Pantangannya adalah, Nona Li harus menjaga keperawanannya. Jika tidak, maka 80% ilmu kanuragan Nona Li akan berpindah ke pria yang mengambil keperawanannya. Esok paginya, Wei Shibo, atau kita panggil saja Bo, sedang bermain di tempat kakaknya bekerja, yaitu di rumah bordil. Bagi yang baru pertama kali dengar, rumah bordil adalah rumah tempat para pria hidung belang yang mencari kesenangan sesaat. Saat ini kehidupan Bo sudah berubah 180 derajat dari sebelumnya, di mana dia sekarang adalah seorang adipati yang memiliki ajudan bernama Duolong. Dia mendapatkan promosi dalam waktu singkat, karena berhasil membuka kedok Ibu Ratu palsu yang saya ceritakan di awal. Saat hendak ke toilet, Bo tiba-tiba disergap oleh 2 wanita berpakaian pria. Mereka bermaksud ingin membunuh Bo, karena telah membunuh gurunya. Bo yang cerdas, menipu mereka dengan mengatakan, Bo ada di kamar sebelah. Mereka langsung menyerang Duolong, yang dikira adalah Bo. Akan tetapi, kungfu mereka masih kalah dengan para pengawal Bo, dan bahkan samaran salah satu dari mereka terbongkar, yaitu Nona Ahko. Selanjutnya kita panggil Nonako. Melihat paras Nonako yang cantik, Bo bermaksud ingin mengakalinya dengan pura-pura minum racun agar diselamatkan dengan cara harus bercinta dengan Nonako. Beruntung, mereka diselamatkan Yin Hong, putra penguasa Pingxi, yang saya ceritakan di awal film tadi, bersama pengawalnya yang sakti. Siapa lagi kalau bukan Nona Li, yang berpakaian seperti pria. Sin berpindah ke istana. Bo diperintahkan untuk menghadap kaisar. Tiba-tiba Nona Li muncul di hadapan Bo, bersama dengan Yin Hong. Akhirnya Bo menyadari, orang yang ditemuinya di rumah bordil tadi, bukanlah orang sembarangan. Di sini, kaisar mengumumkan, untuk menikahkan Yin Hong dengan putri Qin Ning, adik kaisar. Selepas pertemuan tadi, kaisar mengadakan rapat tertutup dengan Bo. Di sini, kaisar resah dengan perkumpulan Tiandi yang berani terang-terangan memberontak. Selain itu, kaisar juga menyadari bahwa penguasa Pingxi ingin memberontak, dengan menyusupkan Ibu Ratu palsu beberapa waktu lalu. Untuk itu, kaisar ingin adiknya menikah dengan putra penguasa Pingxi, agar dapat menjadi mata-mata di sana. Di sini, Bo diangkat menjadi jenderal, dengan tugas utama menghentikan pemberontakan Pingxi dengan cara persuasif. Singkat cerita, kita sedang melihat iring-iringan kerajaan yang sedang membawa Putri Ning menuju kediaman penguasa Pingxi. Di tengah perjalanan, kaisar memerintahkan iringan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, seorang biarawati dan Nonako menyerang rombongan istana.
Kaisar yang merasa terancam, langsung masuk ke dalam kereta tandu pernikahan Putri Ning. Merasa harus melindungi Kaisar, semua orang pun masuk ke dalam tandu, termasuk Biarawati dan Nonako yang ingin membunuh Kaisar. Gagal mendapatkan Kaisar, Biarawati menyandera Yin Hong dan Nonako menyandera Bo, lalu mereka segera kabur. Berpindah ke tengah hutan, tempat di mana Bo dan Yin Hong ditawan. Tidak berapa lama, mereka disergap oleh beberapa wanita perguruan naga suci. Beruntung, Bo berhasil menembak salah satunya, sehingga yang lainnya kabur. Di sini, kita ketahui bersama, bahwa Biarawati ini adalah salah satu ketua perkumpulan TND, sama dengan Bo. Bagi yang belum tahu, Bo juga salah seorang ketua TND. Berpindah ke sebuah penginapan, tempat Biarawati bersembunyi. Duolong sudah di sana untuk membawakan pakaian ganti untuk Bo. Hari berganti malam, Bo masih penasaran dengan Nonako. Untuk itu, dia sudah menyiapkan obat perangsang, di mana sedikit tersentuh saja, korbannya akan langsung tertarik dengan tongkat atau batang. Saat yang dinanti pun tiba. Bo menabur obat perangsang di bangku yang sudah disediakan, dengan harapan, Nonako akan duduk di situ. Tak diduga, Biarawati datang dan langsung duduk di bangku yang dimaksud. Sontak, Bo kaget, dan bermaksud segera kabur, namun tiba-tiba. Ya, Biarawati itu mengejar semua pria yang ada di situ. Kesempatan itu dimanfaatkan Yin Hong untuk kabur dari sana bersama Nonako yang termakan rayuannya. Tak berapa lama, Nonali bersama anggota naga suci datang untuk menyelamatkan Yin Hong. Duolong yang ingin selamat sendiri, menyandera Bo untuk diserahkan ke Nonali. Di sini, Bo akhirnya menyadari bahwa pengawal Yin Hong adalah seorang wanita dan lebih terkejut lagi. Dia adalah wanita yang malih rupa sebagai ibu ratu palsu, yang penyamarannya berhasil dibongkar Bo beberapa waktu lalu. Biarawati yang masih dalam kondisi terpengaruh obat perangsang Bo, mengejar Nonali, karena sanggulnya yang seperti tongkat. Biarawati itu pun berhasil menggigit kaki Nonali. Menyadari Yin Hong tidak ada di sana, Nonali segera pergi dengan menyandera Bo. Keesokan harinya, di sebuah sungai, Nonali membersihkan kakinya yang digigit Biarawati, bersama Bo yang masih disandra. Bo bertanya, mengapa Nonali tidak membiarkan dia pergi. Nonali menjawab, dia sebenarnya tidak membutuhkan Bo sebagai sandra, tetapi dia masih memiliki dendam pribadi kepada Bo yang membongkar kedoknya dahulu. Dia meminta Bo untuk mengantarnya pulang ke perguruan. Singkat cerita, Nonali dan Bo telah tiba di perguruan naga suci. Nonali mengadakan pertemuan dengan Yin Hong dan pengawal Ping Si, Feng Si Fen. Selanjutnya kita panggil Feng Si. Yin Hong berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari Biarawati. Mereka menawarkan anggur langka sebagai jamuan. Tanpa curiga sedikit pun, Nonali meminum anggur tersebut, namun tiba-tiba. Ya, Nonali ternyata telah diracun oleh Yin Hong. Penguasa Ping Si telah memerintahkan Feng Si untuk menghancurkan perguruan naga suci. Sebagian besar anggota perguruan juga sudah lebih dahulu disingkirkan sebelum kedatangan Nonali. Feng Si menjelaskan, bila ingin sembuh dari racun ini, maka Nonali harus bercinta dengan pria sebelum matahari terbit. Bila tidak, maka Nonali akan tewas mengenaskan. Dibantu Bo dan sisa pengawal setianya, Nonali berhasil kabur dari sana. Sayang, para pengawal harus tewas di tangan Feng Si. Dalam kondisi makin lemah, Nonali bingung, apakah harus membiarkan dirinya mati, atau bercinta dengan Bo. Bila dia bercinta dengan Bo, itu artinya, 80% ilmu kanuragan yang dia miliki, akan berpindah ke Bo. Akhirnya, Nonali mengambil keputusan yang membuat kita semua bahagia. Pagi hari, Bo baru menyadari bahwa saat ini, dia telah memiliki 80% kungfu Nonali, dan resmi menjadi ketua perguruan naga suci. Langkah selanjutnya adalah, membalas dendam kepada penguasa Ping Si. Bo sudah menyiapkan rencana untuk ini. Awalnya, Bo meminta Duolong untuk mengacau di kediaman Ping Si. Tiba di kediaman Ping Si, dia bertemu dengan Wusan Guei, ketua penguasa Ping Si saat ini. Tak butuh lama bagi Duolong untuk membuat keributan di sana.
Bersamaan dengan itu, Nona Li datang berkunjung untuk menemui calon suaminya. Melihat Duolong babak belur, Putri Ning tidak terima, dan membolehkan Duolong membalas semua orang yang memukulinya. Mencoba berkilah, Wusan mengeluarkan tablet amnesti kematian, sehingga tidak boleh disentuh. Bo yang tidak hilang akal, menghasut Duolong dengan mengatakan, yang memegang tablet, memang tidak bisa disentuh, tapi yang tidak memegang, silakan kau bunuh. Akhirnya semua penghuni Pingxi berebut tablet tersebut. Kecelakaan terjadi saat perebutan tablet, di mana, maaf, anunya Yin Hong diremas-remas orang-orang yang panik mencari tablet. Putri Ning mengajak Yin Hong ke kamar untuk memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba, ya, jagoan kecil Yin Hong dipotong oleh Putri Ning, dan habislah sudah masa depannya. Putri Ning pun diantar pulang kembali ke istana. Scene berganti dengan Bo dan Putri Ning yang sedang merayakan kemenangannya atas Pingxi. Di sini, kita akan diperkenalkan para istri Bo. Pertama, Nona Li. Lalu si kembar Suang. Bagaimana dengan Putri Ning? Awalnya, Putri Ning hanya akan dijadikan selir saja. Tetapi, akhirnya diangkat menjadi istri keempat, karena Putri Ning mengandung anaknya Bo. Loh, kapan mereka mulai berhubungan? Sebenarnya bukan berhubungan, tetapi awalnya, Bo yang diperkosa Putri Ning. Ya, kamu nggak salah dengar. Emang begitu filmnya. Para jomblo, jangan senyum-senyum sendiri. Tak berapa lama, Guru Chang, Ketua Umum TND, datang untuk memperingatkan Bo bahwa Feng Xi akan datang untuk membunuh Bo. Duolong menyiapkan kereta tandu untuk menyelamatkan Putri Ning. Tak berapa lama, yang ditakutkan muncul. Feng Xi datang dengan prajurit Liu Ho. Prajurit Liu Ho adalah prajurit khusus ciptaan Feng Xi, di mana mereka dapat digerakkan sesuka hati oleh Feng Xi melalui benang dan jarum. Kelebihannya adalah, mereka mudah diarahkan sesuai keinginan Feng Xi dan tidak memiliki rasa sakit. Serangan pertama ditujukan ke Nona Li. Karena kungfunya sudah beralih ke Bo, dia pun terluka. Tak terima istrinya dilukai, Bo membalas. Di sini, kita akan sedikit diperlihatkan kesaktian Bo. Sayangnya, karena Bo belum terbiasa, Bo menjadi tak terkontrol. Guru Chang meminta Bo untuk membawa Nona Li pergi dari sana. Kini pasukan TND yang akan menghadapi Feng Xi dan prajuritnya. Sayang, pasukan TND bukanlah tandingan Feng Xi. Tak butuh waktu lama, pasukan TND langsung dilumpuhkan. Guru Chang pun juga tak berdaya melawannya. Bahkan, akibat kekalahan ini, dia harus kehilangan sebelah tangannya, dan menjadi sandera Feng Xi. Sementara itu, di tengah hutan, Nona Li dan Bo, bertemu biarawati yang berhasil menangkap Nona Ko dan Yin Hong. Dia juga berhasil mencuri kitab 42 bab. Kitab 42 bab adalah kitab yang berisi informasi penting, yang bisa mengungkap rahasia meruntuhkan dinasti Qing. Untuk diketahui, sebelumnya Bo telah memiliki 3 kitab. Dengan tambahan ini, berarti Bo sudah lengkap memiliki 4 kitab 42 bab. Kembali ke cerita, Bo memaafkan mereka berdua dan segera pergi bersama istrinya. Singkat kata, Bo kembali ke istana menghadap kaisar. Bo melapor bahwa penguasa Pingxi akan memberontak. Tetapi, kaisar mengatakan bahwa dia sudah tahu dan sudah menyerang Pingxi 2 hari lalu. Tak diduga, ternyata kaisar sudah lebih dahulu mengetahui hal ini dari Feng Xi, yang merupakan jenderal pasukan Pingxi. Feng Xi diangkat menjadi pejabat setelah berjasa membocorkan rahasia Pingxi, dan juga menyerahkan Ketua Umum TND, Guru Chang. Dan sebagai jenderal, Bo diperintahkan untuk memimpin eksekusi mati Guru Chang, dan memberantas kelompok TND, yang merupakan teman-temannya sendiri. Pulang ke rumah Bo, kita diperlihatkan Nona Ko, yang sekarang resmi menjadi istri kelima Bo, bersama si kembar dan kakaknya Bo. Bo sedang stres akibat perintah kaisar dan juga Feng Xi yang sekarang menjadi pejabat kerajaan. Saking marahnya, dia membakar 4 kitab 42 bab, yang selama ini susah payah dicarinya, namun tak juga mendapatkan informasi apapun dari kitab tersebut.
Tak berapa lama, Putri Ning datang untuk menginformasikan bahwa Bo sudah dicurigai oleh Kaisar, dan akan segera menangkap Bo. Belum selesai berbincang, mereka melihat tumpukan kitab yang terbakar, membentuk kalimat makam di wilayah timur. Ada apa dengan tempat tersebut? Akan kita ketahui di akhir film. Setelah itu, Bo mengunjungi Guru Chang di penjara. Bo pamit untuk membunuh Feng Xi. Khawatir karena kungfu Bo masih terlalu liar, Guru Chang memberikan tenaga dalamnya, agar Bo bisa mengontrol kungfunya, sehingga memiliki peluang lebih besar mengalahkan Feng Xi dan pasukan Liu Ho. Dengan ini, Bo resmi menggantikan Guru Chang sebagai ketua umum perkumpulan Tiandi. Di sisi lain, Kaisar memanggil Feng Xi untuk mengawalnya berburu besok pagi. Keesokan hari, Feng Xi mendatangi lokasi yang telah ditentukan. Ternyata, yang ditemuinya bukan Kaisar, melainkan Bo dan Putri Ning. Feng Xi baru menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Putri Ning yang berpura-pura menjadi Kaisar. Pertarungan pun terjadi. Di sini, kita akan diperlihatkan seluruh jurus yang dikuasai Bo. Dimulai dengan membuatkan celana untuk prajurit Liu Ho. Lalu membalikkan serangan roda emas Liu Ho. Dilanjutkan dengan jurus muncar dan jurus pelebur tulang. Tapi memang, itu belum cukup untuk mengalahkan formasi Liu Ho. Nona Li datang menyarankan untuk menggunakan jarum dan benang, seperti yang digunakan Feng Xi, untuk mengacaukan formasi Liu Ho. Benar saja, formasi Liu Ho kebingungan. Dilanjutkan dengan jurus peluru es, benang milik Feng Xi pun terputus. Sekarang, formasi Liu Ho dimiliki oleh Bo dan akhirnya berbalik melawan Feng Xi. Gagal mengontrol formasi Liu Ho, pasukan itu pun dimusnahkan Feng Xi. Kita lanjutkan dengan 1 lawan 1 antara Bo dan Feng Xi. Sebuah serangan yang begitu kuat dari Feng Xi, mengakibatkan tanah yang dipijak menjadi amblas dan mereka berdua pun terperosok ke dalam lubang besar. Putri Ning dan Nona Li segera menyusul untuk melihat kondisi Bo. Tak disangka, di dalamnya adalah makam rahasia leluhur dinasti Qing, dan tersimpan emas yang begitu banyak. Inilah rahasia yang selama ini tersimpan di dalam 4 kitab 42 bab, yaitu tempat emas dinasti Qing disimpan, yang apabila digunakan untuk membentuk pasukan, maka kekuatannya dapat meruntuhkan dinasti Qing. Selain itu, dinding cakar naga, merupakan pondasi dari istana kerajaan. Apabila dinding itu diruntuhkan, maka istana kaisar akan jatuh ke jurang. Pertarungan dilanjutkan. Tak disangka, di tengah pertarungan, Feng Xi tidak sengaja menginjak tombol jebakan, sehingga menyebabkan keduanya terluka. Untuk memaksimalkan serangan, Feng Xi menusukkan jarum di titik Liu Boiho, yaitu titik-titik tertentu pada bagian tubuhnya, sehingga Feng Xi mampu mengeluarkan seluruh energinya. Benar saja, saat adu tenaga dalam, Bo terluka parah. Bahkan Putri Ning dan Nona Li yang bermaksud menahan tubuh Bo yang terlempar, ikut merasakan efek tenaga dalam itu. Tak mau kalah, Bo meminta Nona Li untuk menusukkan jarum di titik-titik sakit, sehingga Bo juga bisa mengeluarkan seluruh energinya. Pada saat adu tenaga dalam yang kedua, Feng Xi terpental jauh dan menancap di dinding cakar naga. Bo berhasil mengalahkan Feng Xi. Scene berpindah di tengah kota, tempat eksekusi hukuman mati Guru Chang. Dibantu Duolong dan si kembar, Bo berhasil menukar Guru Chang dengan mayat Feng Xi, sehingga yang dipenggal adalah Feng Xi, dan Guru Chang berhasil meloloskan diri. Wei Bo hidup bahagia bersama kelima istrinya. Film pun tamat. Walau ini film tahun 1992, tapi masih sangat layak ditonton. Dari aksi kungfu dan komedinya yang menghibur, dan jalan cerita Bo yang tidak mudah ditebak. Pesan moral dari film ini adalah, kalau bisa 5, kenapa cuma 1? Itu aja. Bagi kamu yang menyukai alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Saya pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.